Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat, salam tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang istiqomah komitmen di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di masjid ini termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman-Nya yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan perintah salat, bukan perintah puasa, tapi perintah untuk membaca atau berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ayat ini sudah memukul jatuh musyrikin Mekah. Jangan Allah. Dan dari ini juga adalah dalil bagi kita umat Islam bahwa dalam Islam itu ada dalil naqli, Quran dan Sunnah, kemudian dalil aqli, yaitu akal. Dua dalil inilah yang kita gunakan untuk kemudian melawan syaitan, baik setan manusia maupun kemudian setan dalam bentuk jin. Di pertama perintah Allah kepada kita adalah iqra, membaca. Dan ulama mengatakan al-qira'atu miftahul ulum, membaca itu adalah kunci, pintu gerbang untuk kemudian mendapatkan ilmu. Dan dahsyat luar biasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya Allah, ini musyrikin Mekah langsung pingsan nih ya Allah. Yang namanya Tuhan itu khalaqa, menciptakan, bukan khuliqa, diciptakan. Selama ini kemudian mereka menyembah Tuhan yang mereka ciptakan. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang diciptakan oleh kita kemudian kita menyembahnya? Makanya dibuka dengan kemudian dalil akli, logika, ikra, baca, beri nutrisi otak kita dengan banyak membaca. Kemudian yang Allah berdebatlah kepada mereka dengan bahwa Tuhan itu mencipta, bukan diciptakan. Makanya sebelum kita tidur, jamaah Allah, salah satu wirid yang kita baca sebelum tidur itu, jamaah Allah, merutinkan membaca surah Al-Mulk 30 ayat yang kalau dibaca jamaah Allah, kalau kita meninggal nanti dimasukkan dalam liang lahat, kita pasti akan diselamatkan dari azab kubur. Maknanya kita akan dapat nikmat kubur. Salah satu ayatnya Allah berfirman, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabil jahim." Kalau seandainya, kata orang kafir, dulu kami mau mendengar nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, kalau kami mau mendengar, jangan ngomong dengan kuping, aw naqilu, kemudian mau berpikir dengan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak akan masuk neraka yang apinya menyala. Jamaah kaum muslimin hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas. Bahkan banyak sekali dalam Al-Quran Allah mengatakan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tadakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak menggunakan akal sehat? Ya, jangan Allah salam akal sehat, jangan Allah itu ikram. Dalam surah Yasin, jangan Allah juga menyampaikan kepada kita, walaqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu
Sungguh syaitan itu telah menyesatkan banyak di antara kalian. Kenapa kalian tidak berpikir? Tidak menggunakan akal sehat. Dan semua yang dilarang di dalam agama ini yang Allah, bukan hanya kemudian perintah yang asal begitu saja dari Sang Pencipta, tapi semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala akan mengandung kebaikan dunia apalagi akhirat utama saja. Dan semua yang diperintahkan pasti akan mengandung kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Dulu orang tidak pernah berpikir kemudian salah satu cara untuk sehat itu adalah dengan puasa. Walaupun niat puasa kita bukan untuk sehat, niat puasa kita adalah untuk ibadah. Sehat itu cuma side effect-nya, jangan Allah. Sebagaimana kemudian kita pepatah Indonesia mengatakan orang kalau nanam padi otomatis tumbuh rumput. Kalau kita puasa insya Allah pasti sehat. Walaupun hadisnya dhaif, lemah, sumu tasihu, puasalah saumlah kalian, pasti kalian akan sehat. Kebayang kalau hadis dhaif saja jangan Allah. Itu kemudian sudah menggetarkan orang-orang yang kemudian meneliti ilmu kesehatan tentang puasa. Bahkan banyak penyakit kemudian bisa diterapi, tidak perlu dengan obat, cukup dengan puasa. Jangan Allah. Ini kan luar biasa. Dan semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, coba mau masuk surga itu hampir-hampir kita katakan gratis. Dan orang kalau masuk neraka kemudian harus bayar dan harus merusak diri. Jangan Allah. Mabuk kan begitu, jangan Allah ya. Uangnya sudah kemudian habis. Kemudian apa jangan Allah? Mabuk. Saya pernah dulu terlintas di pikiran saya yang namanya miras oplosan itu. Saya sangka adalah miras yang dibuat di Indonesia, bukan kemudian whisky apalagi dan teman-temannya itu yang Allah. Ternyata ini mantan kemudian yang pernah negak kali ya cerita sama saya, bukan begitu Pak Ustaz. Miras oplosan itu kita ambil suatu tempat, bisa baskom, bisa ember, apa aja lah. Kemudian kita masukkan minuman kerasnya, boleh kopi miring, boleh cat tikus, kemudian tambah lagi, kemudian membersih lantai Pak Ustaz, kemudian membersih subtender kan gitu, kemudian obat nyamuk gitu ya, sprintus, kemudian diaduk-aduk, kemudian ditegak Pak Ustaz. Nah itu yang namanya miras oplosan. Ini akalnya di mana jangan ngomong? Akal sehatnya di mana? Yang nggak pakai akal sehat kan begitu. Makanya Allah katakan senjata melawan setan itu gunakan akal sehat. Makanya orang yang tidak berakal di dalam Islam, dia nggak wajib menjalankan syariat. Setiap ibadah di dalam Islam itu syaratnya pasti 3. Muslim, akil, berakal. Kalau nggak punya akal, terbebas dari yang namanya syariat ini. Kemudian yang ketiga balik, sudah sampai waktunya laki-laki mimpi, perempuan haid. Jamaah kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu kan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, umpamanya ikhlas, jamaah Allah, ini sudah logik banget, ini yang paling benar menurut akal sehat. Kenapa selain Allah perintahkan kita ikhlas, jelas dalilnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Kita diperintah beragama ini ikhlas. Sebab kalau kita tidak ikhlas, 1 kita rugi, 2 kemudian kita sakit. Kalau tidak ikhlas kan berarti kan masih ada selain Allah yang dia inginkan untuk kemudian memberikan reward, jamaah Allah, al-jaza, balasan. Makanya ketika Allah memerintahkan kita ikhlas, itu yang paling aman. Memberi orang kemudian dinyinyirin, dipuji, tidak ada masalah bagi kita. Kenapa? Cukup Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Insan yang subuh Jumat dibaca setelah as-sajadah di rakaat yang kedua, Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Kami ini berbagi liwajhillah, Allah tujuannya, bukan yang lain. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Enggak perlu dibalas, enggak perlu juga diucapkan terima kasih. Ente ngambil dengan wajah yang kusam, gitu ya, kemudian mengatakan kalau beginian juga gua juga bisa, tapi sambil diambil duitnya, kita nggak marah, jangan ngomong Allah. Kenapa? Innaman nut'imukum liwajhillah. Kita memberi makan, kita berbagi, jangan ngomong Allah. Allah tujuannya, kamu puji, kamu caci, terserah kamu.
urusan saya sudah selesai dengan Allah, Allah sudah mencatatnya. Sehat ini. Kenapa? Karena memang kata orang Arab, ridha nas ghayatul la tudrak. Mencari ridha manusia itu gak mungkin, mustahil. Kita diingatkan kisah tentang Luqmanul Hakim. Ya, seorang ahli hikmah, waliullah, aulia, waliun min auliyaillah, salah satu dari sekian banyak wali-wali Allah, kekasih Allah. Beliau kepingin mengajarkan kepada anaknya tentang keikhlasan, jangan pernah kemudian peduli dengan apa kata orang. Singkat cerita, kemudian beliau punya keledai yang kurus. Ya, kemudian dia sampaikan kepada anaknya untuk memberikan pelajaran. Kamu naik ya, kita akan melintas 4 kota. Pada 1, 2, 3. Kamu naik, ayah yang pegang terekam keledai ini. Siap ayah, masuk kota pertama. Apa kata orang satu kota di kota pertama itu? Semua orang di kota pertama mengatakannya anak durhaka. Ayah yang memegang tali kekang dari jalan kaki. Ini ayah, si anak kemudian enak-enakan duduk di punggung keledai. Gimana anakku? Katanya saya anak durhaka ayah. Kita masuk kota kedua. Gimana menurut kamu? Ayah yang naik, saya yang pegang tali kekangnya. Oke, masuk kota kedua. Semua orang di kota kedua mengatakan nih ayah jadi tega banget, gak punya empati. Ini anak yang masih bocah, disuruh jalan, megang tekan keledai. Ini ayah enak-enak sampai di fakultas kota kota kedua. Gimana anakku? Katanya ayah gak punya empati kepada anaknya, gak sayang ayah kan gitu. Ini sama dengan membunuhnya kan. Jadi gimana kita masuk kota ketiga? Kita tunggangi aja ayah berdua. Masuk kota ketiga, tunggangi berdua. Semua orang kota ketiga mengatakan anak sama ayah gak punya perasaan pri kebinatangan. Kenapa? Ini keledai sudah peot, sudah tua. Satu orang aja kemudian menunggangi sudah susah berjalan, apalagi berdua. Gimana anakku? Kita gak punya pri kebinatangan ayah. Dari dalam Islam, menyayangi binatang itu wajib hukumnya. Yang kita pernah diingatkan, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang seorang wanita yang kemudian wajibnya harus dulu di neraka jahanam, padahal hari ibadah, disebabkan dia safar, dia berjalan, dia tinggalkan kucingnya, tidak beri makan, mati itu kucing. Dalam Islam jangankan membunuh manusia, membunuh binatang aja bisa hansip dulu di neraka jahanam walaupun ahli ibadah. Makanya dari mana kemudian orang gampang-gampang menghalalkan darah seseorang disebabkan kemudian bedanya pilihan kita. Di dalam Islam itu kita boleh ngepet kepada si A, tapi nggak boleh membenci si B dan si C. Ya, kemudian gimana anakku kita masuk kota keempat? Kita pegang aja ayah berdua, biar keledainya jalan ayah sendiri. Semua orang di kota keempat mengatakannya anak sama si ayah sama bodohnya punya tunggangan dari pakai, itu manusia. Makanya kenapa kita disuruh ikhlas? Yang Allah. Karena memang dengan keikhlasan itu hidup jadi sehat, kemudian kita jadi tenang. Cuma Allah tujuan kita, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Dibalas syukur, diucapkan terima kasih syukur. Enggak dibalas dia apa-apa, enggak mengucapkan terima kasih juga enggak jadi masalah. Kenapa? Allah sudah mencatat. Sehat kita jangan ngomong. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita makhluk ini yang namanya manusia bukan hanya akal. Kita dari 3 unsur, akal, fisik, kemudian yang Allah hati. Akal nutrisinya adalah banyak membaca, bukan membaca WA, jangan Allah silahkan. Harusnya banyak membaca buku-buku agar kita cerdas. Kalau sudah cerdas, logika setan itu gampang kita patahkan. Enggak usah pakai dalil Quran dan Sunnah sudah terbantahkan. Kok bisa orang berbangga-bangga zaman Allah gitu dengan wanita yang cantik tapi pelacur? Ini sudah berapa ratus kali ini dipakai oleh orang yang bukan. Kita hari ini zaman Allah kemudian bangga, jangankan begitu. Otaknya di mana nih orang? Akal sehatnya di mana? Zaman Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini zaman Allah. Mudah-mudahan kemudian yang berikutnya Allah memberikan kita jasa. Perlu juga nutrisi, perlu juga yang namanya gizi. Jadi gizaul akli,
Gizi buat akal itu adalah al-qiraah, membaca, karena itu perintah Allah yang pertama. Kemudian gizaul jasad, gizi nutrisi bagi jasad kita adalah at-ta'am wasyarab, makan dan minum. Ya kan? Kemudian kita juga bukan hanya akal, kemudian jasad, kita juga diberikan yang namanya hati. Maka kemudian kata ulama kita, gizaul qalbi, nutrisi gizi bagi hati kita adalah Quran dan Sunnah. Ya, kalau cuma kemudian kasih makan akal, kemudian nggak kasih makan hati, bisa jadi setan. Setan itu terlalu pintar, jangan ngomong tanda kutip. Ketika diperintahkan sujud kepada Allah, nggak mau sujud, merasa lebih baik. Itu kan logika, jangan ngomong. Paling baik itu di sisi Allah Ta'ala, nggak ada ukurannya di sisi manusia. Bahkan Allah ketika menyuruh kita bertakwa, gitu ya, semua perintah ibadah itu la'allakum tattaqun. Tapi pada waktu yang sama Allah ingatkan kita, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Diperintahkan bertakwa, tapi nggak boleh kita mengklaim diri kita bertakwa. Diri kita, kelompok kita, majelis kita, jangan ngaji di sana tuh ngaji yang sesat. Memang di surga ada keendang. Jangan ngomong Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dari sebuah keniscayaan. Imam mazhab aja kemudian yang terkenal ada 4, walaupun jumlahnya ratusan kalau kita dulu belajar di kampus. Cuma yang jadi bintang dari bintang semua itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebenarnya banyak yang rahimahullah. Mudah-mudahan yang rahimahullah kita adalah orang yang sehat. Orang yang sehat adalah orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibingkai dengan yang namanya Quran dan sunnah dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Walas innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asyrafil ibadik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah.